semuanya, apa kabar hari ini? Selamat tahun baru untuk kita semua. Nah, Ibu berharap di pembelajaran semester ini kalian mempunyai semangat yang sama seperti kalian memasuki semester lalu. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdevosi terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, walaupun di tengah keterbatasan kami tidak bisa bertemu secara tatap muka, tapi kami mau belajar mengenai firman Tuhan, mengenai setiap pembelajaran kami di dalam kelas, walaupun kami harus bertemu secara daring. Tuhan berkati kami, berikan kami ketaatan, agar setiap apa yang Tuhan sampaikan melalui Bapak dan Ibu Guru boleh kami dengarkan. Bahkan dalam devosi pagi hari ini, Tuhan berkati kami, agar setiap firman yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, pagi hari ini Ibu akan membahas devosi dari kitab 1 Timotius 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Nah, ayat ini cukup singkat. Ibu akan membacakannya secara cepat untuk kita semua. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, kita tahu ya bahwa uang bisa mengubah segala sesuatu. Misalnya, ibu yang dulunya pesek, ibu punya uang, ibu operasi plastik jadinya mancung misalnya. Atau mungkin pipinya tembem, pengen yang tirus, punya uang tinggal dioperasi jadinya tirus gitu. Nah, kalau seandainya kita memiliki satu hasrat untuk mencintai sesuatu lebih dari kita mencintai Tuhan, nah itu adalah sebuah sikap yang menurut ibu tidak dewasa secara iman. Terlebih apalagi kita mencintai uang, materi begitu ya. Nah, judul devosi kita pagi hari ini adalah terikat kepada materi. Nah, kita tahu di sini bahwa dikatakan di ayat 10 karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, apalagi di bulan Desember, biasanya itu kita kumpul-kumpul nih sama keluarga. Pasti ada orang yang ngomong THR-nya dong gitu. Nah, ketika kita memiliki semua materi yang mungkin kita impikan, materi itu bukan hanya berbicara tentang uang ya, tapi benda-benda yang mungkin kita beli dengan usaha kita sendiri gitu. Jadi apapun yang kita miliki yang kita mungkin lebih sayang banget, misalnya dari dulu aku pengen beli motor tapi motornya motor gede. Lalu setelah punya motor gede, hatinya ke situ terus gitu. Jadi kayak membuat dia merasa lebih lebih derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang lain. Nah, itu sebenarnya sikap yang tidak baik begitu. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa cinta uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita orang-orang yang mencintai uang atau orang yang mencintai Tuhan gitu. Nah, kedua pertanyaan ini, cinta uang atau cinta Tuhan, pertanyaan ini mungkin akan sangat sulit kita jawab begitu ya, karena kami butuh uang beli buat beli kuota, buat beli skincare, buat beli masker, buat beli perintilan motor, buat beli kado buat pacar. Nah, tapi sekarang pertanyaannya adalah, ketika kita memiliki uang, atau ketika kita memiliki semua materi yang ada di dunia ini, apakah hati kita berikan kepada materi tersebut, atau justru sebaliknya kita mempergunakan uang itu untuk kemuliaan Tuhan? Misalnya
nggak apa-apa beli kuota dengan menggunakan uang. Tapi apakah ketika kita mempunyai kuota, kita malah lebih banyak bermain game sampai begadang, sampai beralasan, Bu, aku nggak punya kuota untuk nge-Zoom. Tapi ternyata punya kuota untuk main Mobile Legend, atau punya kuota untuk main Free Fire, atau punya kuota untuk buka Koko Fun, atau punya kuota untuk main TikTok misalnya gitu. Nah, apakah kita sudah dengan sebijaksana mungkin menggunakan setiap materi yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita? Nah, di sini ada beberapa tanda-tanda orang yang cinta uang versus orang yang cinta Tuhan. Nah, yang pertama, orang yang cinta uang mempercayai dirinya lah pemilik uang dan harta. Firman Allah dengan tegas mengatakan bahwa seluruh kekayaan, kejayaan, keperkasaan, harta milik kita seharusnya kita persembahkan kepada Tuhan, karena itu semuanya milik Tuhan. Kalau misalnya Tuhan tidak berkehendak kita punya mobil, kita punya motor, kita punya tanah, kita punya rumah, kita punya pesawat, ya mungkin kita nggak akan punya itu kalau Tuhan tidak berkehendak. Tapi apakah ketika kita memiliki itu semua, kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan? Kita tidak pernah berpikir bahwa semuanya itu adalah milik kita sendiri, tapi semuanya kita kembalikan kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberi. Yang kedua, orang yang cinta uang akan mengalami rasa khawatir dan rasa tidak puas yang terus-menerus. Nah, ibu punya satu kenalan, nggak tahu ya dia kenal sama ibu. Pokoknya ibu kenal dengan orang ini. Nah, dia ini merupakan termasuk ke dalam orang yang terkaya di Asia. Nah, bayangkan orang terkaya di Asia punya rumah sakit, punya kampus, punya sekolah, punya usaha di mana-mana, punya investasi di mana-mana. Ibu tuh kadang berpikir, gimana ya dia tidur? Dia tidurnya nyenyak nggak? Atau selama dia tidur dia memikirkan, gimana hartaku yang di Papua, gimana hartaku yang di Eropa, gimana hartaku yang di Afrika, gimana hartaku yang di Amerika, misalnya kayak gitu. Nah, bahkan ibu yang nggak punya apa-apa pun memiliki rasa khawatir. Nah, gimana dengan orang yang memiliki harta dunia gitu, memiliki harta yang memiliki sesuatu yang kita nggak punya, tapi dia punya, apakah dia memiliki rasa khawatir? Nah, berdasarkan kesaksiannya, dia justru menggunakan setiap materi yang dia gunakan, yang dia dapat itu untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya, dia membuka beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu untuk disekolahkan. Lalu dia memberikan bantuan kepada orang-orang yang nggak punya rumah, gelandangan gitu. Nah, jadi ketika kita memiliki apa yang mungkin kita inginkan, nah pertanyaannya, apakah hati kita berikan kepada materi tersebut, atau justru materi tersebut kita gunakan untuk memuliakan Tuhan? Yang ketiga, orang yang cinta uang bersikap tamak dan menimbun harta serta pelit untuk memberi. Orang yang cinta uang bersikap tamak. Tamak ini adalah rakus, jadi tidak pernah merasa cukup. Misalnya dia punya uang 100 juta misalnya, dia nggak pernah merasa cukup. Dia pasti akan cari terus, gimana caranya aku punya uang 200 juta, gimana caranya aku punya uang 500 juta, gimana caranya aku punya uang 1 triliun, dan seterusnya begitu. Jadi tidak pernah punya kepuasan, tidak pernah mengucap syukur dengan apa yang sudah dia punya, dan dia sangat pelit, bahkan menimbun semua hartanya untuk diri sendiri. Nah, ini adalah sikap orang Kristen yang tidak dewasa. Ini merupakan pergumulan ibu juga. Ibu bukan orang yang cinta uang, tapi ibu akhir-akhir ini mencintai sesuatu yang ada di dunia. Misalnya ibu lebih mencintai handphone nih. Kenapa? Karena bahkan di dalam sehari ibu lebih dari 5 jam menggunakan handphone gitu. Jadi hati ibu gelisah sekali. Kenapa ya? Kayaknya ada yang kurang gitu. Kalau seharian aja aku nggak buka Netflix misalnya, atau seharian aja aku nggak buka YouTube. Nah,
Ibu rasa pergumulan kita di area kita punya area masing-masing ya, yang mungkin kita bergumul bukan hanya uang, mungkin bisa jadi pacar, atau bisa jadi motor, atau bisa jadi orang tua kita. Itu melebihi cinta kita kepada Tuhan gitu. Nah, yang salah adalah ketika kita memiliki itu semua, kita tidak kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Pagi hari ini kita diingatkan bagaimana seharusnya kita bersikap. Nah, di sini dengan tegas, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sebenarnya bukan hanya cinta uang, tapi mencintai segala yang ada di muka bumi ini lebih dari kita mencintai Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, tanya kepada diri sendiri, apa yang lebih kamu cintai sekarang daripada kamu mencintai Tuhan? Nah, mungkin kamu bisa jawab di dalam hati, kamu renungkan, kamu minta sama Tuhan, kamu bertobat, kamu minta pengampunan sama Tuhan. Kalau seandainya selama ini kamu ternyata lebih mencintai hal-hal yang fana dibandingkan kamu lebih mencintai Tuhan. Nah, cukup singkat devosi pagi hari ini, tapi Ibu rasa ini mengingatkan kita apa yang menjadi berhala kita selama ini. Apakah kita mencintai Tuhan atau kita lebih mencintai sesuatu yang ada di muka bumi? Nah, sampai di sini devosi kita pagi hari ini. Yang semangat belajarnya, dikerjakan setiap tugasnya, belajar untuk bertanggung jawab, gitu ya. Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan ingatkan kami bagaimana seharusnya kami mencintai Tuhan. Ada banyak sekali hal-hal yang fana yang masih kami cintai, yang masih terikat di dalam diri kami. Tuhan tolong kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang terus membantu kami untuk keluar dari setiap hal-hal yang mungkin membuat kami terikat terhadap dunia ini. Tolong kami Tuhan. Kami mau berubah, kami mau semakin mendekatkan diri dan semakin mencintai Tuhan. Sebentar lagi kami mau belajar, Tuhan berkati kami agar setiap pembelajaran boleh berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.